Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Dwi Santosa dari kelas D3SI 4104. Di sini saya akan presentasikan atau memaparkan tentang proyek akhir saya. Proyek akhir saya berjudul Desagi, Desa Digital, aplikasi berbasis web Desa Digital Bandung Juara Modul UMKM Portal. Desa digital merupakan suatu sistem pemberian informasi desa dengan menggunakan media internet untuk memperluas info-info terkait dengan desa yang dapat diakses oleh warga desa tersebut. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, itu ada dua. Yang pertama yaitu tidak semua pemilik UMKM memiliki waktu luang untuk datang langsung ke kantor desa untuk mendaftarkan UMKM-nya. Yang kedua yaitu pencatatan yang berada di kantor desa itu masih manual dengan dicatat dalam buku, sehingga dapat menimbulkan kerugian, yaitu apabila buku rusak, hilang, dan data duplikat. Apabila data yang dicatat di dalam buku sudah terlalu banyak, maka pencarian data akan membutuhkan waktu. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi pendaftaran UMKM secara online. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi UMKM dalam membuat profil UMKM dan produknya. Yang ketiga, yaitu bagaimana memfasilitasi kasih-kasra atau admin dalam mengelola akun UMKM dan laporan tentang UMKM. Kemudian tujuan yang dicapai untuk membangun aplikasi Desa Digital Modul UMKM Portal ini yang pertama yaitu mampu memfasilitasi pendaftaran UMKM dengan fitur daftar UMKM pada aplikasi. Yang kedua yaitu memfasilitasi UMKM dalam mengelola profil UMKM dan produknya dengan menggunakan fitur kelola profil dan fitur kelola produk UMKM. Yang ketiga yaitu memfasilitasi kasih-kasra atau admin dalam mengelola akun UMKM dan laporan tentang UMKM dengan menggunakan aplikasi berbasis web ini. Batasan masalah agar pembahasan ini tidak terlalu melebar, maka terdapat beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi yang dibuat itu hanya berfokus pada area Kabupaten Bandung. Yang kedua, yaitu aplikasi tidak memiliki fitur transaksi. Yang ketiga, aplikasi tidak memiliki fitur kelola mitra UMKM. Yang keempat, report atau laporan yang dibuat oleh aplikasi telah sesuai dengan data-data yang ada di Dinas UMKM. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang apa itu desa digital, apa itu UMKM. Kemudian, untuk bahasa pemrograman, saya menggunakan PHP. Untuk framework, saya menggunakan kode Igniter. Kemudian, web server, saya menggunakan Apache. Dan database, saya menggunakan MySQL. Bab 3, analisis dan perancangan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu proses bisnis yang berjalan atau proses bisnis existing, pendataan pemilik, dan produk UMKM. Proses bisnis dimulai dengan kasih-kasra mendatangi tempat UMKM yang akan didata. Kemudian, pemilik UMKM memberikan informasi data yang akan dicatat oleh kasih-kasra. Lalu, kasih-kasra mencatat data UMKM tersebut, kemudian mengolah data menjadi laporan dan mencetak laporan tersebut sesuai yang diminta oleh Dinas UMKM. Kemudian, proses bisnis usulan pendaftaran UMKM. Pada proses bisnis usulan ini dimulai dengan pemilik UMKM melakukan login ke aplikasi. Apabila pemilik UMKM telah memiliki akun, maka langsung masuk ke dashboard dan kemudian bisa mengelola profil atau produk UMKM tersebut. Apabila pemilik UMKM belum memiliki akun, maka pemilik UMKM melakukan registrasi dan mengisi data pendaftaran. Kemudian,
Pemilik UMKM mengirimkan data pendaftaran tersebut. Kasih-Kesra akan memvalidasi data pendaftar. Apabila data tersebut tidak valid, maka Kasih-Kesra akan membatalkan verifikasi dengan not approved. Kemudian mengirimkan notifikasi not approved itu kepada pemilik UMKM. Pemilik UMKM menerima notifikasi not approved, lalu pemilik UMKM harus mengisi data pendaftaran lagi, kemudian masuk ke dalam database. Apabila dalam proses validasi ini data-data telah valid, maka pemilik UMKM Kasih-Kesra itu bisa memverifikasi data dengan mengklik approve. Apabila telah mengklik approve, maka akan mengirim notifikasi verifikasi ke pemilik UMKM bahwa akun tersebut telah di-approve. Apabila telah di-approve, maka pemilik UMKM bisa melakukan login lalu mengelola data UMKM. Yang kemudian adalah proses bisnis usulan pembuatan report. Pembuatan report ini dilakukan oleh admin, yaitu Kasih-Kesra. Itu dimulai dengan admin melakukan login. Apabila username dan password tersebut salah, maka si admin akan mengulangi login tersebut. Apabila username dan password benar, maka admin akan langsung masuk ke dashboard, lalu melakukan verifikasi akun, lalu membuat report UMKM. Kemudian report tersebut bisa dicetak dan dilaporkan hasilnya ke Dinas UMKM. Kemudian ada use case diagram. Use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu pemilik UMKM, masyarakat umum, Kasih-Kesra atau admin. Untuk view katalog produk itu dapat dilihat oleh masyarakat umum, pemilik UMKM, dan admin tanpa melakukan login terlebih dahulu. Sedangkan pemilik UMKM itu bisa melakukan fitur login, registrasi daftar UMKM, edit profil, dan kelola produk. Sedangkan admin itu bisa melakukan approve UMKM, login, delete UMKM, dan pembuatan report. Di sini registrasi itu harus di-approve dulu, akunnya itu harus di-approve dulu oleh admin. Setelah di-approve, maka pemilik UMKM bisa melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tadi. Kemudian ada IRD. IRD di sini ada 4 entitas, yaitu ada UMKM, produk, dan histori UMKM. Untuk histori UMKM dan histori produk ini tidak memiliki relasi karena merupakan trigger. Histori UMKM merupakan trigger dari UMKM dan histori produk itu merupakan trigger dari entitas produk. Di sini UMKM dan produk memiliki relasi yaitu one to many. Artinya satu UMKM dapat mengelola banyak produk atau memiliki banyak produk. Sedangkan satu produk itu dikelola oleh satu UMKM. Kemudian relasi tabel. Dari IRD yang sudah saya jelaskan, itu bisa dibuat relasi tabel. Relasi tabelnya itu ada atribut dan juga tipe data. Nah, di sebelumnya ini kan UMKM dan produk itu berrelasi one to many. Jadi, pada relasi tabel, maka foreign key itu terletak di produk yang many. Jadi, ID yang ada di UMKM menjadi foreign key di tabel produk. Dan tipe data di ID di UMKM dan tipe data di ID di produk itu harus sama biar bisa berrelasi.
Sekian presentasi atau pemaparan tentang aplikasi saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.